Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat-sehat untuk kalian. Kembali lagi di channel Bakmi Beo Official ya. Seperti biasa, kita akan bercerita tentang kisah-kisah horor, legenda atau mitos ya. Sebelum kita berlanjut ke ceritanya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe buat ngebantu support agar channel kami terus berkembang dan berbagi cerita horor setiap harinya. Dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru tentang cerita horor di channel kami. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang urban legend di kota Bandung ya. Jadi ini menceritakan tentang perempuan berpayung hitam. Jadi ya cerita-cerita jalanan lah, cerita pengalaman seseorang itu. Ketika kalian semua singgah atau mengunjungi kota Bandung, pasti gak akan lengkap kalau gak berkunjung ke tempat-tempat khasnya. Di Bandung ini ada salah satu jalan yang banyak banget factory outlet dan tempat-tempat kulinernya yang patut dan gak boleh dilewatin buat kita coba ketika kita berkunjung ke Bandung. Bahkan setiap malam minggu jalan di sini tuh selalu dijadikan tempat nongkrong buat kalangan muda-mudi. Selain sebagai salah satu objek wisata, di kawasan ini juga banyak menyimpan cerita mitos seram dan creepy tentunya yang beredar di kalangan masyarakat. Awalnya si Mayang ini gak percaya sama apa yang dikatakan oleh ibunya pada dia. Dia berpikir mungkin ini cuma alasan aja buat nakutin dia supaya dia gak keluar gitu pas jam tidur siang. Akan tetapi sekarang ucapan ibunya ini tuh ternyata terbukti gitu ya, terbukti benar itu. Hingga si Mayang ini ngalamin suatu peristiwa aneh. Peristiwa yang dialami si Mayang ini berawal dari saat dia di perjalanan pulang dari kampusnya menuju tempat kos dia. Waktu itu tepatnya hari Jumat siang hari, sepulang kuliah si Mayang ini dia tuh nunggu gitu kan di pangkalan angkot atau ya kendaraan umum gitulah. Kebetulan tempat itu berada agak jauh dari kampusnya. Karena mungkin itu hari Jumat, si angkot yang dinaikinya itu penumpangnya dikit. Si Mayang ini duduknya tepat di belakang supir angkot, sehingga si pandangan si Mayang ini tuh langsung menghadap ke pintu keluar angkotnya ya, depan-depanan gitu lah. Jadi dia begitu naik langsung duduk di depan pintu itu. Mungkin karena si penumpangnya masih sedikit ya, pastilah si sopir angkot ini tuh ngendarainya tuh ya pelan-pelan lah sambil nyari penumpang lainnya. Di tengah perjalanannya, sebelum lampu merah di persimpangan jalan, Mayang ini tuh kayak ngeliat seorang perempuan berdiri di sudut jalan, bukan lagi sih, tapi kayak nyoba dekat angkot gitu. Jadi kayak dia tuh yang mau naik angkot lah. Karena si angkot ini jalannya pelan, si Mayang ini tuh sempet perhatiin secara detail si perempuan itu. Perempuan itu tuh pakai rok panjang warna hitam dengan motif bunga, rambutnya ikal ya, panjang terurai gitulah ngelewatin bahu, dan bawa sebuah payung hitam. Si Mayang ini berpikiran, kok aneh ya, ada orang lagi panas gini
pakai pakaian yang didominasi warna hitam. Nah, si Mayang ini tuh lebih heran lagi karena si angkot yang dia tumpangin ini ternyata gak berhenti gitu di tempat si perempuan itu berdiri. Si sopir pun malah berhenti 5 meter lebih maju melewati perempuan itu, di mana di depannya ada 3 orang pemuda yang juga mau naik angkot. Pikir si Mayang, oh mungkin si sopir ini lebih milih berhenti di tempat penumpang yang lebih banyak gitu. Tapi aneh juga rasanya, hanya 5 meter saja dari angkot, si perempuan ini tuh kayak gak mau gerak sama sekali gitu buat ngedeketin angkotnya. Ya, kayak manja banget gitu, gak niat, orang cuma 5 meter lah jalan dikit gitu kan. Lantas hal ini pun membuat si Mayang berpikiran bahwa si perempuan itu tuh sombong banget gitu kan, karena gak mau capek jalan nyamperin si angkotnya. Akhirnya si angkot pun pergi ninggalin si cewek itu. Setelah angkot ngelewatin jalan simpang itu, angkot ini berhenti lagi karena dapat penumpang tambahan, yaitu seorang ibu membawa anak kecil. Gak jauh dari situ, Mayang ini ngelihat ada seseorang perempuan berdiri, dan anehnya lagi, perempuan yang berdiri itu ternyata perempuan yang dia lihat sebelumnya. Sontak hal ini membuat si Mayang agak kaget. Bisa dipastikan kalau itu orang yang sama yang dilihat sama si Mayang sebelumnya. Dimulai dari rambutnya, bajunya, serta payungnya pun ya pokoknya 99,9% mirip banget sama yang si Mayang lihat sebelumnya. Mayang ini tuh kayak kurang yakin sama penglihatannya. Jadi Mayang bukalah tuh matanya lebar-lebar buat ngeliat lebih jelas lagi. Dan dia mikir, masa sih ada perempuan yang tadi, atau ini hanya sebuah kebetulan saja? Tapi kok bisa gitu wajahnya, bajunya, payungnya, rambutnya sama semua gitu, bener-bener sama persis sama apa yang dia lihat. Di dalam angkot ini tuh Mayang timbullah pertanyaan-pertanyaan aneh yang terlintas di pikirannya. Akhirnya Mayang ini nyimpulin lah, mungkin hanya halusinasi saja karena efek udara yang panas dan dia juga udah lelah banget gitu kan abis kuliah. Akhirnya si angkot pun ngelanjutin perjalanannya begitu si ibu sama anaknya itu naik. Dan seperti yang pertama dilihat Mayang, perempuan itu tuh sama seperti sebelumnya, gak bergerak sama sekali ngedeketin si angkot ini. Tepat di pertigaan salah satu jalan, gak jauh dari tempat ngetem angkot-angkot, terdengar teriak orang memberhentikan angkot gitu, kiri, dari salah satu penumpang yang membuat buyarnya lamunan si Mayang. Seperti biasa, Mayang ngelihat ke arah luar angkot, dan kagetnya di sisi jalan di dekat kawat berduri, tepat di depan pintu angkot yang menghadap ke arah Mayang, berdiri seorang perempuan, ya hadap-hadapan banget gitu kan. Jadi perempuan itu tepat banget di pintu angkotnya, ya depan-depanan lah sama si Mayang ini. Dan ternyata perempuan yang berdiri di depan pintu, ya lebih jauh gitu kan, berhadap-hadapan sama si Mayang ini tuh adalah perempuan yang 2 kali dia lihat sebelumnya. Aneh gak sih?
Dimulai dari baju yang sama, rambut yang sama, payung yang sama, semuanya itu benar-benar mirip banget karena berhadapan Mayang ini ngeliat sangat jelas gitu, wajah perempuan itu. Perempuan muda, bermata sipit, hidung mancung, tapi si mukanya ini tuh pucet dan dia tersenyum kayak senyum-senyum agak gimana gitu kan ke arah Mayang ini. Senyuman dari si perempuan muda itu membuat Mayang beberapa detik ngestak gitu. Beberapa detik itu si Mayang terkesima ngeliat perempuan itu. Nah, Mayang ini saking terkesimanya dia sampai gak gerak dan mulai merinding disertai keringat dingin yang mulai bercucuran. Ya, gimana gak keringet dingin coba? Lu ngeliat orang yang sama di 3 tempat yang berbeda yang lu laluin gitu kan. Bingung gak lo kalau di posisi Mayang gimana coba rasanya? Beberapa saat setelah itu seseorang menepuk-nepuk bahu si Mayang ini dan rupanya itu adalah seorang ibu-ibu yang duduk sebelahnya. Ya, ibu-ibu yang naik tadi sama anak kecil sambil bertanya ke si Mayang ini, "Kenapa, Neng? Kelihatannya lagi gak enak badan ya?" Mayang ini tuh sesaat terdiam gitu. Terus dia nyautin, "Enggak, Bu, itu perempuan itu." Mayang ngejawab sambil nunjuk ke arah perempuan misterius yang dia lihat tepat berhadapan dengan dia. Tapi sontak Mayang itu terdiam karena ketika dia nunjukin sama ibu-ibu itu, si perempuan yang dia lihat itu tuh sudah hilang. Jadi apakah kalian tahu sosok apa itu? Apakah ini cerita nyata ataukah hanya karangan semata saja? Ya, mungkin segitu aja cerita untuk video kali ini yang bisa gue ceritain buat kalian. Jika kalian ngerasa terhibur dengan cerita-cerita dari gue, jangan lupa buat bantu support dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita horor juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.